Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Dani Abrianto pada mata kuliah Filsafat Ilmu di program studi ilmu filsafat Fakultas Agama Islam dan Humaniora Universitas Pembangunan Pajabudi Medan. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang ciri-ciri berfilsafat. Hari ini kita membahas tentang landasan berpikir filsafat atau cara berpikir filsafat. Bagaimana cara berpikir filsafat? Kita harus melihat dulu bahwasanya jenis manusia ini dilihat dari berdasarkan pengetahuannya, ya kan? Ada yang pertama yang tahu, ada orang yang tahunya di tahunya, ya. Ada orang yang tahu di tidak tahunya karena ketidaktahuannya. Ada orang yang tahu yang tidak tahu di tahunya. Dan ada orang yang tidak tahu di tidak tahunya. Jadi contohnya seperti ini. Ada orang yang tahu karena pengetahuannya. Jadi dia punya pengetahuan itu sehingga dia mengetahui. Ada orang yang mengetahui di atas ketidaktahuannya. Oh dia tahu, oh iya, tapi dia mengetahui nggak? Enggak. Nah gitu ya. Jadi ada yang cukup tahu saja. Ya. Ada yang orang yang tidak tahu karena dia tidak punya ilmu pengetahuan tersebut sehingga dia tidak tahu. Dan yang lebih parahnya lagi, ada orang yang tidak tahu, ya, di ketidaktahuannya, sehingga ya dia dianggap sama sekali tidak mengetahui. Beda yang sama yang di sebelumnya, ada orang yang tidak tahu di pengetahuannya, sehingga dia harus mencari pengetahuan tersebut. Nah, menurut di sini saya kutip dari menurut Socrates dari tentang pengetahuan tadi. Disinilah aku si bodoh yang malang, tak lebih pandai dari sebelumnya. Ya, jadi Socrates mengatakan bahwasanya ya dia orang yang berawal tidak tahu, ya, dan tidak lebih pandai daripada sebelumnya. Sehingga Socrates mengatakan yang saya ketahui adalah bahwa saya tak tahu apa-apa. Jadi dia mengetahui bahwasanya ya selama ini dia tidak tahu sama sekali. Saya pahami ya. Itulah cara berpikir filsafat. Nah, ada beberapa pengertian pokok tentang filsafat menurut kalangan filosof. Yang pertama dari sisi Plato, bahwasanya ya menyatakan filsafat ialah pengetahuan yang bersifat untuk mencapai kebenaran yang asli. Sedangkan Aristoteles mengatakan bahwasanya definisi filsafat ialah ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan sudah menjadi ilmu dia yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, ekonomi, politik, dan estetika. Sedangkan Cicero mengatakan bahwasanya filsafat ialah ibu, ya, dari semua ilmu. Ini yang kita pahami sekarang bahwasanya filsafat itu ibu dari semua ilmu pengetahuan lainnya. Jadi dasar ilmu pengetahuan itu berasal dari filsafat. Karena itu tadi, karena kita berasal dari yang tidak tahu menjadi mengetahui. Ya. Karena filsafat ialah ilmu pengetahuan yang terluhur dan keinginan untuk mendapatkannya. Apa ya? Rasa ingin tahunya besar. Dari pertanyaan kenapa ya? Mengapa ya? Sehingga kita bisa lihat tadi dengan pemahaman para filosof bahwasanya ya berasal dari yang sebenarnya saya tidak tahu apa-apa. Kita meyakini bahwasanya kita berasal dari yang tidak tahu apa-apa. Tapi ya kalau di dalam Al-Qur'an ya ketika Adam diciptakan sudah ada pengetahuan itu. Yang awalnya tidak mengetahui, Allah memberikan titisannya itu. Ya, sehingga ketika manusia lahir sebenarnya sudah ada pemahaman-pemahaman tentang bagaimana caranya hidup. Ya, nanti kita belajar tentang Plato itu bahwasanya keilmuan dalam filsafat barat itu bahwasanya ada etika. Itu sudah terlahir dari manusia sebenarnya. Ya kan? Bagaimana dia menghormati yang tua sebenarnya sudah ada. Ya. Itu ajaran dari nabi sebelumnya. Ya, nabi sebelumnya itu dari orang yang pertama kali Allah ciptakan yaitu Adam, itu sudah dijelaskan ya dalam surat Al-Baqarah
disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'allama adama asma'a kullaha. Jadi Allah sudah mentaklim, sudah memberikan pengetahuan semuanya, ya, nama-nama itu semuanya yang untuk di bumi itu sudah diketahui semua sama Adam, sehingga ketika makhluk lain yang ditanya oleh Allah, coba tes si Adam, ya, makanya semuanya menjawab qalu la ilma lana innaka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, ya. Jadi sampai ya bahwasanya tidak ada yang melebihi mereka pengetahuannya pada saat itu, ya, ketika Allah sudah mentaklim, sudah memberikan pengetahuan kepada Adam. Awalnya tidak tahu. Inilah proses berfilosof, sehingga ada proses dari pengetahuan yang tidak tahu, dari yang tidak tahu berproses menjadi sebuah ilmu, akhirnya menjadi sebuah pengetahuan. Nah, selanjutnya tadi filsafat tentang ada Plato, ada Aristoteles, ada Cicero, dan sekarang ada Descartes. Ya, Descartes mengatakan filsafat ialah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Jadi semuanya itu bernaung pada filsafat. Sedangkan menurut Immanuel Kant, ya, berpendapat bahwasanya filsafat ialah pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal segala pengetahuan. Ya, inilah akhirnya dari Cicero tadi lahir ke Descartes, ya kan, ke Immanuel Kant, ya kan, terkait tentang filsafat itu, mengaklaim bahwasanya filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal segala pengetahuan. Sehingga secara umum filsafat berarti upaya manusia untuk memahami segala sesuatu secara sistematis. Kemarin kita sudah bahas ya bagaimana cirinya. Nah, cara berpikirnya itu seperti apa? Inilah dia, secara sistematis, radikal, dan kritis, ya. Sehingga filsafat di sini bukanlah suatu produk, melainkan sebuah proses, ya. Dan proses inilah yang nantinya menentukan sesuatu itu dapat diterima atau tidak. Karena segala satu pengetahuan itu bisa dilayak penerimaannya, ya, prosesnya, ataupun tidak, ya. Makanya ada trial and error. Nah, inilah proses, ya. Banyak yang proses yang dilakukan oleh manusia terkait tentang kehidupannya, ya. Ini boleh, ini tidak boleh. Oh, ini kenapa bisa jadi boleh? Ini ada prosesnya. Ya, manusia pun lahir juga semuanya berproses, ya. Bahkan Adam pun ketika dijadikan manusia itu berproses, ya kan. Ketika Allah menyebutkan di ayat sebelumnya tadi tentang taklim, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Udah jadi belum? Belum. Ya, ketika Allah akan menjadikan menjadikan khalifah, ya, khalifah di muka bumi ini, Allah belum menciptakan Adam, tapi akan menciptakan Adam. Begitu yang saya dapat dari penafsirannya, ya. Jadi ketika Allah ini Allah akan menciptakan Adam, ya, menjadi khalifah di muka bumi, ya kan. Ini jalilun fil ardi khalifah. Kemudian disambut oleh malaikat qalu atau hadisunahum bima apakah kamu menciptakan manusia ini nanti yang akan menjadi perusak di bumi. Karena sebelum manusia ada makhluk lain yang menetapi bumi itu yang yang melakukan kerusakan, ya. Jadi ada sejarah yang saya baca tentang sebelum manusia itu ada. Makanya Allah menciptakan menciptakan kembali, ya, bumi itu, ya, sebuah tempat untuk Adam beserta isi-isinya selama 7 hari, ya. Itu kita bahas di lain waktu, ya. Ini bahasan tentang filsafat. Nah, sehingga dalam filsafat itu, ya, filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya. Ya, kenapa ini? Terus kenapa? Mengapa? Ya, pertanyaan-pertanyaan filsafat ini yang harus dijadikan sebuah ilmu pengetahuan akhirnya dari pertanyaan, ya. Makanya ketika kita melakukan sebuah penulisan tugas akhir dalam skripsi,
ada rumusan masalah. Disitulah sudah berpikir secara filosofis gitu. Ya, bagaimana, apa, analisisnya seperti apa. Nah, itu dijawab oleh para filsafat, ya. Sehingga berdasarkan pikiran atau rasio, ya. Jadi mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu. Hal yang mendorong manusia berfilsafat itu pertama karena 3 hal. Ya, saya rangkum ada 3 hal. Yang pertama karena heran, kenapa ya? Kok kayak begini ya? Kemudian kesangsian, apa iya ya? Nah, begitu ya. Terus kemudian tentang kesadaran akan keterbatasan. Oh, yang lalu begini nih, ternyata yang sekarang begini. Kenapa ya? Sadar bahwasanya dia terbatas, bukan menjadi sesuatu yang lebih, karena kok dia begini, kok saya begini. Jadi dari heran, kemudian dia menjadi sebuah sanksi, akhirnya menyadari bahwasanya ada keterbatasan bagi manusia. Sehingga inilah yang menyebabkan kita berfilsafat. Ya. Ya, jadi 3 itu. Pertama tentang keheranan, kesangsian, dan kesadaran akan keterbatasan. Nah, 3 karakter terkait tentang berpikir secara filsafat. Yang pertama adalah menyeluruh, ya. Kemudian yang kedua mendasar. Yang ketiga adalah spekulatif. Ya, ini ada menyeluruh, mendasar, ya, dan spekulatif. Nah, dari 3 karakteristik ini maksudnya adalah, yang dimaksud dengan sifat menyeluruh adalah seorang ilmuwan tidak akan pernah puas jika hanya mengenal satu buah ilmu, ya, hanya dilihat dari satu sisi saja, ya. Jadi seorang ilmuwan itu harus melihat dari seluruh aspek yang ada. Jadi jangan hanya berpandangan satu sisi saja. Seperti kalau kita melihat koin itu kalau kita lihat hanya sisi depan. Ketika kita mau lihat sisi belakang, kita butuh waktu. Tapi ternyata ada yang lain yang harus kita lihat dari koin tersebut. Karena setiap koin ketika kita lihat dari sisi depan, yang belakang akan tertutupi. Tapi bagaimana ini bisa menyeimbangkan antara yang di depan dengan yang di belakang? Makanya ada di tengah, ya. Disinilah cara melihat filsafat, ya. Cara melihat filsafat itu kalau kita lihat koin pasti ada tengahnya, ada yang menyatukan sisi putih dan sisi hitam, ya, atau sisi yang kita nampak secara panca indera ataupun yang nggak nampak dengan secara batiniah. Jadi semuanya harus sinkron. Jadi kalau kita melihat satu ilmu itu jangan hanya lihat luarnya aja, tapi juga harus dalamnya. Nah, dari dalamnya itu juga harus lihat maknanya. Karena setiap ilmu pengetahuan itu pasti ada maknanya. Ada yang harus kita raih. Nah, inilah cara berpikir filsafat. Jadi jangan hanya satu sisi saja, tapi harus menyeluruh. Yang kedua adalah sifat mendasar. Yang dimaksud sifat mendasar adalah sifat yang tidak begitu saja percaya bahwasanya ilmu itu benar. Ya, bahwasanya yang namanya satu buah ilmu ya bukan hanya ilmu itu saja gitu. Ada ilmu-ilmu lain yang menguatkan atau yang membantah ilmu yang kita dapat. Makanya kita jangan pernah secara pemikiran menurut egoistis kita aja. Harus kita menerima juga masukan. Itulah dari sifat mendasar. Jadi sifat yang tidak saja percaya bahwasanya ilmu yang kita dapat itu, yang kita ketahui itu benar, padahal sebenarnya sudah ada penelitian lalu. Makanya dalam kalau kita nulis skripsi juga harus melihat tentang kajian pustakanya, ya. Jadi jangan hanya bahwasanya yang kita dapat saja yang benar, tapi ternyata ada ilmu lain atau sudah ada orang lain yang meneliti. Karena sebenarnya semua pengetahuan itu sudah banyak penelitiannya. Tinggal bagaimana kita melihat, oh ternyata ada pembaruannya loh. Kita menyadari bahwasanya kita punya keterbatasan. Ya, dalam penelitian itu banyak keterbatasan. Ya, enggak semuanya bisa kita rangkul. Nah, dari yang beberapa ini akan diteliti oleh orang lain. Makanya memberilah kesempatan kepada peneliti-peneliti lain untuk melakukan penelitian. Nah, yang ketiga, 3 karakteristik berpikir tadi filsafat adalah spekulatif. Yang dimaksud dengan spekulatif adalah dalam menyusun sebuah lingkaran, paham ya, sebuah lingkaran,
dan menentukan titik awal sebuah lingkaran yang sekaligus menjadi titik akhirnya. Dibutuhkan sebuah sifat spekulatif, baik sisi proses, analisis, maupun pembuktiannya. Nah, spekulatif itu seperti kita melihat asumsinya, hipotesisnya seperti apa. Jadi ketika kita menentukan titik awal, jangan lupa ada prosesnya, gimana cara memprosesnya itu untuk kita melihat menyusun sebuah pemikiran, ya. Karena dalam ketika kita menentukan satu permasalahan atau apa, kita lihat prosesnya gimana, analisis yang kita lakukan pertama seperti apa, itulah lahir dalam latar belakang masalah. Dan bagaimana cara pembuktiannya, itulah pakai metode penelitian. Makanya dalam filsafat itu pasti ada proses, ya. Prosesnya itu kita mengetahui bagaimana nanti teori-teori yang ada, kemudian juga berjalannya seperti apa. Kemudian kita harus analisis. Ketika prosesnya ini dari ketidaktahuan kita ini, ketika berproses, kita analisis apa yang baik dan apa yang buruk, kita pilah. Jadi kalau menentukan sebuah permasalahan itu jangan hanya percaya juga dalam satu sisi. Nah, itu tadi sifat mendasar. Harus melihat secara menyeluruh. Caranya harus melalui proses dan harus ada pembuktiannya bahwasanya benar ilmu yang kita lakukan ini atau kita pikirkan ini atau kita akan selesaikan permasalahannya ini adalah sesuai dengan yang fenomena yang terjadi. Ya. Baik, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan. Silakan kita bahas di grup WA chat, ya, di grup kita yang ingin mau bertanya. Baik, kita lanjut ya. Nah, ada kita bahas selanjutnya adalah filsafat selalu melandasi daripada 3 landasan berpikir. Ya, setiap pemikiran filsafat ini ada 3 landasan secara berpikir. Yang pertama adalah dari sisi ontologi, ya. Yang kedua adalah sisi epistemologi, dan yang terakhir adalah sisi aksiologi. Apa makna dari sisi ontologi ini? Yang dimaksud dengan landasan berpikir dari filsafat secara ontologi adalah mempertimbangkan sifat realistisnya, apa yang nyata, apa yang terjadi. Ya, kalau epistemologi adalah menelaah pertanyaan tentang bagaimana mengetahui pengetahuan tersebut, caranya. Sedangkan aksiologi adalah mempertimbangkan pertanyaan tentang nilai-nilainya dan etikanya seperti apa. Jadi yang pertama secara ontologi apa yang nyata. Kemudian epistemologi bagaimana cara mengetahui pengetahuan tersebut. Dan aksiologi mempertimbangkan pertanyaan tentang nilai-nilainya. Adakah nilai di situ? Setiap penelitian pasti ada punya nilai. Ya, karena kita ingin cari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Bagaimana itu terjadi? Bagaimana dan mengapa ini harus dilakukan? Itu harus kita ketahui. Inilah berpikir secara filosof, ya, bahwasanya dalam filsafat ilmu ini ya kita harus mencari keilmuan tersebut. Bagaimana caranya? Lihat, pasti ada ujungnya, pasti ada nilainya dan etikanya. Baik, selanjutnya kita bahas tentang landasan ontologi. Ya. Istilah ontologi itu diambil dari bahasa Yunani, ontos, artinya ada atau keberadaan, dan logi artinya pikiran atau ilmu. Jadi ontologi ya, ontos maksudnya artinya ada, ya. Sedangkan logi artinya ilmu, ya. Jadi ontologi itu artinya ilmu tentang ada. Jadi sesuatu ada itu pasti ada ilmunya, ya, keberadaan. Maksudnya sebuah pemikiran filsafat itu selalu diandaikan berasal dari kenyataan tertentu yang bersifat ada, ya. Makanya bahasan filsafat itu bukan hanya bahasan yang tentang prosesnya saja, tapi semua yang ada di muka bumi ini, bahkan yang di luar bumi ini juga jadi bahasan filsafat, ya. Sehingga sejauh mana apa yang bisa diadakan oleh kegiatan manusia, itulah ontologi, ya. Sedangkan epistemologi juga berasal dari bahasa Yunani. Episteme
Ya, pikiran atau pengetahuan dan logi itu pengetahuan. Jadi epistemologi itu artinya pengetahuan tentang pengetahuan. Pengetahuan tentang pengetahuan. Ya, atau filsafat pengetahuan. Inilah epistemologi. Inilah yang harus dilakukan oleh filsafat, ya, seorang filsuf. Yang kedua setelah ontologi ada epistemologi. Maksudnya bagi filsafat setiap realitas apapun, baik yang berupa realitas fisik, pikiran, ide, teks, pandangan hidup, budaya dan lain-lainnya itu selalu memiliki struktur kenyataan yang mengandung ide, ya, atau peta pemikiran, struktur tata nilai dan pemahaman. Jadi semuanya itu wajib mengandung ide, ya, secara struktur tata nilai dan pemahamannya. Itulah epistemologi. Nah, yang ketiga adalah landasan aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani dengan aksios, ya, yaitu pantas atau bernilai, logi atau ilmu, ya. Maksudnya setiap pemikiran filsafat dengan segala turunannya, ya, baik dalam bentuk pengetahuan ataupun ilmu harus berlandaskan pada nilai, ya, kepantasan dan kewajaran. Jadi harus ada nilainya apapun itu, ya. Pasti Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu pasti menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang batil. Wama khalaq apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang batil, ya. Segala sesuatunya itu pasti ada kebenarannya. Nah, 3 hal tadilah yang membahas tentang cara berpikir filsafat. Apa secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baik, ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kembali. Kalau tidak ada, saya akan memberikan soal. Coba berikan pemahaman secara ontologi, aksiologi, dan epistemologi terkait tentang pemikiran Anda tentang budaya, ya. Jadi silakan Anda pahami apa yang dimaksud dengan budaya dan budaya apa yang ingin kalian bahas, ya. Boleh dilihat dari sisi aksiologinya, dari sisi epistemologinya, dan sisi ontologinya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.